Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri virtual meeting pagi hari ini. Dan alhamdulillah untuk materi kali ini yakni tentang etika diskusi yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Oktin Winarni. Beliau adalah salah satu pengajar di SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk dan riwayat pendidikan terakhir beliau adalah sastra Inggris di Universitas Solo lulusan tahun 1995. Untuk berjalannya diskusi ini bukan saya yang memandu, tapi akan saya berikan ke moderator pada virtual meeting kali ini, yakni Ibu Nunuk Setiawati. Kepada Bu Nunuk, dipersilakan. Terima kasih banyak yang diberikan kepada kami. Hari ini kita akan mengadakan virtual meeting, diskusi virtual dengan materi etika diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Oktin Winarni, SS dari SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka forum kita ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Oktin, monggo waktu untuk menyampaikan materi sekiranya 15 menit cukup? Insya Allah cukup. Nggih, monggo waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Oktin memaparkan materinya. Ini Monggo, kok Oktin. Tes suara saya masuk? Masuk. Oke. Thank you for the given time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For the first time, let's thanks to Allah Subhanahu wa taala because give us mercy and blessing until we can meet to this meeting. Salawat and salam we deliver to our Prophet Muhammad SAW, the leader of human being. He saved our life and we brought us from darkness to light. I also thanks to the Honorable Mrs. Maya and Mrs. Reni as our instructor. I thanks to the Honorable Mrs. Rodiatus Soleha as the host and Mrs. Nunuk Setiawati as the moderator in the meeting. And I don't forget to thanks to the friend and the lover student who participate in the meeting. Before I explain my material, I would like introducing myself. My name Oktin Winarni. I am English teacher in SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. In this meeting, I will explain about the ethic of discussing. I think we often share our problem to others and get solving our problem. Therefore, I need discuss about it. What is discussion? Discussion is the action or process of talking about something in order to reach a decision of exchange ideas. There are two or more persons to talk in the discussion. Ya, jadi kalau diskusi itu adalah suatu
kegiatan atau proses pembicaraan tentang sesuatu agar supaya kita mendapatkan bisa mendapatkan penyelesaian dalam suatu masalah. Biasanya kita berbicara, berbagi dengan orang lain tentang masalah kita. Lah, dengan kita berbagi, kita sharing, itu juga bisa disebut discussion. Okay, and then kinds of discussion in scientific discussion, seminar, conference, debate, and congress. Scientific discussion yaitu diskusi ilmiah yang berkaitan dengan pengetahuan, dengan ilmu yang ada di bangku sekolahan atau tentang penelitian dan sebagainya. Sedangkan seminar yaitu diskusi yang diadakan oleh sekelompok orang yang waktunya sangat terbatas. And then conference itu biasanya dihadiri oleh lebih banyak lagi dibandingkan seminar. Kemudian biasanya conference itu ditentukan dengan tempat dan waktu yang sudah ditentukan. And then debate is sharing, pertukaran pendapat atau adanya dua sisi pendapat yang berbeda untuk mendapatkan solusi yang benar. And then kongres itu biasanya juga diskusi lebih biasanya lebih cenderung pada berkaitan dengan politik, yaitu mungkin kongres luar biasa yang diadakan oleh partai tertentu, and etc. Component of discussion consists of material, attendance of participants, moderator, notulen, host, and infrastructure. Material yaitu materinya, apa yang akan didiskusikannya. Kemudian attendant itu pesertanya, moderator yaitu yang memimpin terjadinya suatu diskusi. And then notulen yaitu menulis peristiwa yang ada kegiatan dalam diskusi tersebut, sedangkan host yaitu yang memberikan atau mempersiapkan ruang, tempat, dan persiapan yang lainnya yang dapat mendukung terlaksananya diskusi. Sedang infrastruktur yaitu alatnya, alat-alat apa aja yang bisa terwujudnya suksesnya sebuah diskusi. And then procedure-nya, tata caranya biasanya dimulai dengan opening, read the agenda, say the problem, question and answer, and inference. Yaitu pembukaan, membaca agenda diskusinya, kemudian apa yang akan didiskusikan itu disampaikan atau menjelaskan materi yang akan dibahas dalam diskusi tersebut, baru kemudian seksi tanya jawab, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Attention yang dapat menjadi perhatian adalah time and management discussion, yaitu waktu dan pembagian atau memanage discussion atau memanage diskusi, jalannya diskusi tersebut agar bisa terlaksana dengan baik. The ethic discussion is participant has the good ability of discussion. Soft skills consist of his value,
motivation, attitude, behavior. Ethical discussion yaitu etika tata krama dalam diskusi itu, yaitu partisipan atau peserta itu harus memiliki kemampuan yang baik di dalam diskusi. Soft skill itu terdiri dari value di situ bukan nilai, tetapi lebih cenderung pada moralnya yang baik, and then motivation, motivasinya agar bisa menjalani diskusi dengan baik, kemudian tingkah laku, sikap dalam menghadapi yang terjadinya diskusi tersebut. And then role of discussion. If someone becomes the leader of the discussion, he or she must be the middle of the group. He or she must pay attention, give the right direction, how they decide on the topic or theme which will be discussed. The leader must not be arrogant. The member must must appreciate and are willing to cooperate in discussion. Jadi tata cara dalam diskusi itu, bila ada seseorang yang menjadi pimpinan diskusi, dia harus bisa berada di tengah-tengah grupnya. Dia harus memperhatikan dan memberikan arahan-arahan yang benar bagaimana grup tersebut memutuskan sebuah topik atau tema yang akan didiskusikan. Kemudian pemimpin tersebut juga tidak merasa adigung, artinya sombong, merasa ada keakuan, itu jangan sampai terjadi. And then anggota-anggotanya juga menghormati dan mempunyai keinginan, kemauan untuk bekerja sama agar terlaksana diskusi itu dengan baik. The role of discussion leader: initiating, seeking information, giving information, clarifying, elaborating, controlling, encouraging, setting standard, harmonizing, relieving tension, coordinating, orientation, testing, consensus, testing, summarizing. Jelas ya, cara-cara pemimpin dalam diskusi itu bagaimana sikap yang baik, kewajiban apa yang harus dilakukan. Jelas ya, initiating, jadi punya inisiatif, mencari informasi, kemudian memberikan informasi, mengklarifikasi, kemudian bagaimana bekerja sama, kemudian mengontrol, dan seterusnya. The good ethic of discussion: common understanding, mutual respect, unity of perspective, accept the critic suggestion, rational in answering and question, non-judgmental, avoid coercion of opinions. Jelas semua ya? Saya lanjut. The manner of discussion: thinking, behavior, attitude must be rational, objective, kritis, responsible, intellectual, passion, and simplicity, and wise. Jadi sikap dalam berdiskusi itu dalam pemikiran, dalam
tingkah laku dan sikapnya itu harus betul-betul rasional, ya, masuk akal, kemudian objektif, itu tidak ada pilih kasih atau apa, itu tidak. Kemudian kritis, jadi sikap yang serba relatif. Kemudian responsibel, bertanggung jawab, sabar dalam intelektual, secara intelektualnya, sikap sabarnya secara intelektual, kemudian sederhana, dan terakhir yaitu bijaksana. Ethic for moderator. Moderator leads the discussion of meeting. Moderator manage time in discussion, give time for presenter, asking question time for participant, give direction clearly. Jadi moderator itu memimpin diskusi atau sebuah pertemuan. Moderator itu bertugas memanage, mengatur jalannya waktu diskusi itu, yaitu memberikan waktu pada presenter, memberikan waktu pada peserta yang ingin bertanya atau presenternya memberikan jawaban, itu semua diatur oleh moderator. Give direction clearly, jadi memberikan arahan-arahan semuanya itu dikendalikan, diarahkan dengan jelas oleh moderator. Ethic of presenter or speaker. Say or explain based on the theme topic. Check the two presenter also notice the participant, accept the critic or advice, appreciate all the question, and no underestimate, speak clearly, reality, and right. Jadi harus pembicaraannya harus sesuai topiknya apa, temanya apa, kemudian berbicara dengan jelas, memperhatikan peserta dengan baik, menerima kritik, menerima nasihat dan sebagainya, juga memberikan kesempatan bertanya, tidak ada pemikiran yang negatif kepada pertanyaan dianggap lebih konyol atau bagaimana, semua ditanggapi dengan baik. Ethic the participant or listener. Participate in discussion. Speak when moderator allow her or him to speak. Speak clearly, real, and right. Jadi partisipan atau pendengar itu harus berpartisipasi, tidak hanya diam menonton saja, tetapi juga ada tanggapan dalam diskusi itu. Dan dia akan berbicara pada saat moderator memberikan kesempatan. Berbicaranya dengan jelas, nyata, dan tepat. Di effective speak, bicara yang efektif yaitu write the chosen word, systematic, objective of idea, to explain the idea, short, effective, and directive. Jadi berbicaranya itu dengan pemilihan kata yang tepat, yang benar, runtut, kemudian ide-idenya secara objektif, dan menjelaskannya yang ringkas-ringkas, efektif, tetapi terarah. Tip to be successful discussion is know the problem or the topic well. Jadi agar diskusi itu sukses, itu peserta itu memahami topik yang akan diskusikan itu dengan baik. Kemudian fluency to Indonesian or English. Jadi
bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya pun juga sangat bagus, sangat lancar. Jadi diskusi itu akan berjalan dengan baik. Okay, I think this enough my material. Thank you. Maybe is there any question and time will return to Miss Lulu. Penjelasannya jelas sekali. Setelah penjelasan yang dipaparkan oleh Bu Oktin, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu peserta virtual meeting hari ini. Monggo dipersilakan, saya buka maksimal 3 pertanyaan, begitu. Setiap pertanyaan nanti langsung bisa ditanggapi Bu Oktin. Kayaknya Bu Rodiatus mau tanya. Diperbolehkan Bu Nutu? Saya untuk Monggo, silahkan. Silahkan Bu Rodia. terkait dengan materi kali ini saya cukup senang dengan materi kali ini, yaitu etika diskusi, karena kadang beberapa kali mengikuti diskusi ada beberapa peserta yang kadang belum diberikan sesi tanya jawab, belum diberikan sesi silakan Anda menimpal, itu sudah langsung ngomong. Angkat tangan. Bagaimana moderator mengambil sikap, apakah dibolehkan, misal ada seperti peserta yang seperti itu, untuk dikeluarkan dari nun sewu diskusi yang baik offline ataupun virtual meeting. Terima kasih atas jawabannya. Thank you. The good question. Saya jawab dengan bahasa Indonesia ya Bu ya. Oke. Sebagai moderator yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu memimpin jalannya diskusi dengan baik, mengatur kapan presenter menyampaikan materinya, kapan seksi tanya jawab, kapan ada seksi kesimpulan. Jadi pada saat ada presenter lagi menyampaikan materinya, kemudian katakannya nyelo-nyelo, nah itu Nyeletuk. ada yang bertanya atau mungkin gimana Bu? Nyeletuk. Atau intro, ya nyeletuk gitu. Bertanya itu mungkin 1 kali 2 kali moderator memberikan peringatan agar pertanyaannya itu disimpan dulu, nanti kalau sudah ada seksi tanya jawab baru dibahas pertanyaan itu. Kalau mungkin dalam bentuk online, pertanyaan bisa disampaikan dalam bentuk tertulis, tidak secara langsung, secara voice. Voice-nya pada saat presenter menyampaikan materi, yang bertugas sebagai host harusnya sudah mematikan semua partisipan atau member dalam diskusi itu agar presenter tidak terganggu pada saat menyampaikan penjelasan. Kalaupun sekali mungkin kalau dalam forum terbuka atau tidak online secara langsung begitu, mungkin 1 2 kali diperingatkan, maka member atau partisipan itu bisa dikeluarkan dengan baik, karena kan 1 2 kali sudah diperingatkan oleh moderator. Saya kira itu jawaban saya. Oke. Tadi sudah pertanyaan dari Bu Rodia sudah dijawab oleh presenter kita Bu Oktin. Jika ada peserta yang nakal atau langsung nyeletuk begitu di tengah perjalanan
presenter menjelaskan, apakah moderator bisa langsung mengusirnya, dan dijawab oleh presenter, moderator sebaiknya menghandle diskusi dengan baik. Moderator mungkin bisa memperingatkan terlebih dahulu bagi peserta yang ditanggapi oleh presenter nanti setelah sesi tanya jawab. Begitu ya Bu Oktin? Kira-kira jawabannya? Ya, Bu. Ya, bagaimana Bu Rodia? Apakah cukup memuaskan pertanyaan tadi, atau mungkin justru ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup memuaskan jawaban yang diberikan oleh Bu Estin. Jadi diberikan ini dulu Bu ya, diberikan kesempatan dulu 1 sampai 2 kali dulu nggih ke peserta yang seperti itu. Baru kita bisa mengambil kebijakan untuk misal mengeluarkan peserta tersebut dari meeting baik offline maupun online. Ampun Bu Nunu. Nggih, ada lagi pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, saya hitung sampai 5 mungkin. Jika ada pertanyaan yang lain, jika tidak ada, saya akan memberikan kesimpulan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya, kira-kira Ibu-ibu? Ya. Jika begitu, izinkan kami selaku moderator untuk membacakan jalannya diskusi kita hari ini. Jadi diskusi online kita hari ini tentang etika diskusi, di mana ketika diskusi sebenarnya pihak yang terlibat dalam diskusi itu ada host, presenter, moderator, notulen, dan peserta. Begitu ya. Etikanya adalah masing-masing pihak yang terlibat dalam diskusi seyogianya dapat bekerja sama dengan baik, dengan menerapkan sikap rasional, objektif, kritis, bertanggung jawab, sabar, dan bijaksana. Begitu. Tadi juga dijelaskan di dalam diskusi kita tugas-tugasnya masing-masing pihak yang terlibat dalam diskusi. Begitu. Kemudian ada muncul juga istilah leader di dalam diskusi tadi. Leader, kalau melihat dari tugas-tugasnya leader, bisa kita katakan bahwasanya leader ini adalah presenter. Begitu. Begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk kesimpulan dari diskusi online kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya di room ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada tuan rumah, Bu Rodiatus Solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Nunu, hanya sedikit memberikan sedikit pemahaman dari saya. Mungkin untuk leader dalam forum diskusi tadi lebih tepatnya ke moderator, Bu, karena yang mengatur jalannya diskusi. Baik, terima kasih juga disampaikan kepada narasumber kita pagi hari ini, Ibu Oktin Menarni. Juga disampaikan terima kasih kepada moderator kita hari ini, Ibu Nunu. Semoga materi yang kita terima pagi hari ini bermanfaat bagi kita sendiri pada khususnya, kemudian pada umumnya mungkin kita bisa menyampaikan kepada siswa-siswi kita nanti di sekolah. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Oktin dan Bu Nunu. Semoga dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.